Kiter. Perkenalkan, nama saya Suprianto. Selamat datang di program Kata Kait, sebuah program yang membahas tentang permasalahan manusia dan dunianya. Nah, saat ini saya bersama Husen, seorang penggiat kiter yang akan memaparkan apa itu kait dan manfaatnya. Halo Husen, apa kabar? Baik. Ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang kait, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu apa itu kait. Kait itu singkatan dari kepemimpinan terpadu. Jadi sebuah salah satu media untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang menyiasati jalan hidup. Nah, ini pengetahuan ini ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Siswadi. Beliau ini profesor bidang filsafat merumuskan pola atau sistem pemikiran. Ini tujuannya adalah menuju tatanan atau kondisi yang diinginkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa memakai kata kait, Gus? Yang kalau bisa diartikan kan layangan itu. Baik. Begini, dulu kan waktu ada pendidikan dan latihan menyiasati jalan hidup, itu banyak teman-teman menyarankan, bagaimana kalau menyiasati jalan hidup ini dibuatkan sebuah satu brand yang mudah didengar gitu, mudah, artinya apalagi ini tujuannya untuk anak-anak muda kan. Jadi yang dikenal anak-anak muda yang terbuka terhadap perubahan, itu yang kita fokuskan. Istilahnya anak milenial itu ya? Iya, betul. Nah, ini juga jadi tantangan buat kita. Karena kan dari ilmu menyiasati jalan hidup ini kita filsafat. Jadi bagian anak muda itu cukup berat kan. Nah, jadi bagaimana caranya biar lebih mudah melihat Oke, kalau kait yang diartikan sebagai layangan itu bagaimana, Gus? Kalau kait ini kan memang diartikan sebagai layang-layang. Jadi misinya kita ini adalah menyebarkan pengetahuan dari menyiasati jalan hidup. Jadi kita ibaratnya sedang menaikkan layangan. Jadi sehingga layangan ini bisa dilihat banyak orang. Itu kan jadi cocok ya kait. Nah, selain itu layangan ini kan juga sudah familiar dikenal hampir di seluruh dunia itu ada memainkan layangan itu ininya. Selain itu juga layangan filosofinya dipakai percobaan kan sering untuk ilmu pengetahuan, kemudian lagi untuk menentukan arah angin, untuk tujuan militer dan lain sebagainya. Ya, itu semacam filosofinya dari kata kait itu sendiri ya? Ya, betul. Selain itu ada lagi filosofi yang lain yang saya pernah baca itu adalah layang ini termasuk artinya juga surat atau serat. Iya. Jadi kan cocok dengan istilah kait ini sebagai media atau sarana untuk menyebarkan pengetahuan. Dan makanya kita menggunakan jargon melayangkan paradigma. Melayangkan paradigma. Paradigma itu maksudnya apa, Gus? Ini paradigma kan saya cari juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan itu semacam model dalam teori ilmu pengetahuan. Nah, itu ada juga lainnya paradigma itu sama juga kerangka berpikir. Nah, kemudian paradigma ini merujuk kepada pola pikir tadi, juga teknis penyelesaian masalah. Nah, ini kan pas banget dengan ini kayak maksud dari kayak ini ya. Nah, kemudian kalau dalam Wikipedia saya dapat sempat cari paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya. Sehingga ini akan mempengaruhi dalam cara berpikirnya juga. Kemudian ada juga yang merangkum bahwa paradigmanya ada 3. Paradigma ini cara pandang terhadap diri sendiri, kemudian tentang orang lain, dan paradigma tentang kehidupan. Nah, kemudian saya kaitkan juga dengan dari pengajaran dari Bapak Profesor Yusuf tadi, bahwa pribadi manusia itu terdiri dari pribadi otonom, pribadi sosial, pribadi metafisis, dan pribadi naluri. Nah, ini termasuk paradigma terhadap diri sendiri. Nah, itu kan
terhadap cara pandang dengan orang lain dan lingkungan itu, nah, itu menjadi kepemimpinan terpadu itu sendiri. Kepemimpinan terpadu. Oke, ngomong-ngomong tentang kepemimpinan, berarti istilahnya kayak kemampuan seorang untuk mengatur atau mengarahkan orang lain, atau apa namanya, menjadi panduan bagi orang lain. Apa yang dimaksud kepemimpinan itu seperti itu juga? Ya, kalau berbicara tentang kepemimpinan itu kan sifatnya sama ya. Kepemimpinan sama. Ya, tapi lebih cenderung kepada kepemimpinan dalam diri sendiri. Kepemimpinan diri Nah, sendiri. kepemimpinan pribadi istilahnya kan, bagaimana seorang individu itu mampu mengambil sikap atau tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, ini kan juga ada beberapa faktor yang dari luar dari dirinya mempengaruhi kan. Faktor dari luar itu maksudnya orang lain, lingkungan, seperti itu. Iya, bisa seperti itu. Makanya kita pakai istilah terpadu ya, kepemimpinan terpadu. Jadi kepemimpinan dari dalam diri sendiri dan hubungan dengan dunia luar atau orang lain. Ya, ya memang kita juga sering dengar ya istilah apa namanya, semua berawal dari pikiran, kan sering ya, dari kesehatan semua diawali dari pikiran, Ya. rezeki semua diawali dari Ya. pikiran dan sebagainya, seperti itu ya, terus ya. Iya, Semua memang dikaitkan ya. Iya, memang seperti itu. Jadi karena bagaimana kita mengelola pikiran kita segala Ya, ya. karena itu awalnya agar kita pikiran pola pikir itu bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti istilahnya ini bisa dibilang seperti kayak manajemen berpikir. Iya, betul. Seperti kita perlu panduan kan untuk pola-pola Oke. berpikir itu bagaimana menghadapi kehidupan dan bagaimana kita memecahkan permasalahan. Oh ya, kait ini pelafalannya itu seperti kait itu ya, mengait ya. Maka itu istilahnya kita mengait-ngaitkan pikiran itu ya, seperti itu. Iya, ini bagus loh gininya, ada istilah apa? Kait yang mengaitkan semuanya itu ada hubungannya, ada sebab akibat itu berhubungan, saling berkaitan gitu kan. Jadi itu mudah mengingat kan, ada keterkaitan kan, ada sebab akibat. Mengingat itu. Ya, ya. Jadi bagaimana kita mengkaitkan peristiwa itu menjadi sesuatu yang logis gitu kan. Hubungannya. Ya, ya. Ini menarik ya. Jadi kait ini apa istilahnya, mengajarkan apa membahas tentang pemikiran terpadu. Jadi nanti bisa digunakan untuk sebagai problem solving atau memecahkan masalah ya, seperti Ya. kehidupan sehari-hari begitu. Iya benar. Karena masalah itu kan ada dalam wilayah pikir manusia ya. Permasalahan. Jadi Ya, ya. beban pikir yang belum mendapatkan penyelesaian. Ya. Masalah itu kita pahami sebagai bagian dari hidup kita. Nah, ini juga ada sesi khususnya yang menjabarkan tentang langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Sesi berikutnya seperti itu ya. Ya, pemirsa kiter sekalian, tadi sudah sampaikan bahwa nanti akan ada sesi-sesi yang lain. Jadi ikuti terus channel ini, program ini. Jadi nanti akan dibahas mengenai apa itu permasalahan, cara berpikir, dan sebagainya itu ya Gus ya. Terus kalau kait itu sendiri kan tulisannya KITE, itu dalam bahasa Inggris ya, artinya layangan ya. Itu bisa juga dibaca kalau dibalik kan kita ya, kita ya, kita. Kalau orang Betawi bilang kita mau kita ya, apa kita orang gitu ya, seperti itu ya. Itu Gus ya. Ya bisa juga dihubungkan ya, dikaitkan lagi kan. Katakan lagi ya. Kalau Betawi kita itu kita, jadi kan pengetahuan ini untuk kita semua gitu, Membahas tentang kita, tentang manusia, tentang manusia. Baik. Kemudian kalau di Bali apa tadi kita kan keinginan artinya kan, Ya, kalau ya. di Bali itu adalah bagian dari naluri. Ada di penjabarannya nanti di sesi tentang Naluri seperti itu. naluri Naluri itu ya. kita itu kan keinginan ya. Oke, itu juga nanti selain naluri ini ada bagian juga nalar dan nurani, ke hubungannya nanti itu bisa ada penjabarannya. Oke. Baik, siap Pak. Ini kayaknya menarik sekali ya Gus ya. Oke, berarti nanti di program kait ini akan menjabarkan tentang cara berpikir untuk menyelesaikan Ya, masalah ya. seperti itu ya. Mungkin bisa dikasih sedikit ini sebelum ke sesi berikutnya, salah satu cara ini bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Ya, dalam kait dari pengetahuan ini
bisa itu ada 3 cara: memahami dari depan, Ya. kemudian mengerti dari belakang, dan pemikiran terpadu. Kemudian memahami dari depan itu kita bahas satu persatu dari sisi pengalamannya. Kemudian dari belakang itu adalah kita bisa menggunakan dengan pakai kartu ini yang menyelesaikan Oh, ada masalah. kartunya? Iya benar, gini ya, ada Oke, kartu. oke. Itu semacam kartu apa gitu isinya kalau boleh tahu? Oh, mungkin kartu ramalan itu bukan. Oh, bukan seperti itu. Bukan, kan banyak Oke, oke. yang apa yang ada di masyarakat itu kartu Kayak ramalan. tarot dan sebagainya Benar, itu. gini ya. Oke, oke. Nah, ini lebih kepada teknik menyampaikan. Sebenarnya isinya adalah poin-poin seperti ini ya, apa, alat bantu itu kita mengingat poin-poin yang ada dalam pengetahuan kayak ini. Oh, Ya. gitu. Oke, oke, baik. Ya, menarik sekali ya. Ya. Itu setiap orang bisa menggunakannya atau bagaimana, Gus? Jadi untuk bisa menggunakan kartu ini Ya. ya harus mengikuti pelatihannya dulu tentang kayak Oke, ini. cara membaca kartu itu istilahnya. Paling tidak kalau untuk membaca itu paling tidak pernah mendengar Baik, pembahasan baik, ya. tentang kayak ini. Jadi ini luar biasa ya, kartu bisa membantu menyelesaikan masalah kita ya. Ya, benar. Baik, mungkin Gusan udah mempersiapkan contohnya, silakan saksikan cuplikannya. Hai Kiter, selamat bergabung dalam program Kata Kait bersama saya Yuanita Ramadhani. Program Kata Kait ini adalah program bincang-bincang para kiters, tempat kita membahas problematika kehidupan dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Saya punya kartu sakti, pengen tahu? Oke, mari kita layangkan problematika. Nah, ini di tangan saya ada kartu sakti, ya kan? Kartu ini sebenarnya dia ada 72 item. Kita pakai kartu ini belajar bagaimana kita memilah, ya. Kita belajar bagaimana kita menyiasati persoalan kita untuk mungkin untuk nggak jadi persoalan sebenarnya. Jadi sesungguhnya perjalanan hidup itu bisa kita siasatin lewat kartu-kartu ini. Sebenarnya sih memudahkan cara berpikir kita untuk jadi manusia nggak ruwet sebenarnya. Oke, bagaimana menurut teman-teman dengan kartu-kartu ini? Ya, Mas Supri Ya, kita mungkin bisa kupas, bantu, yuk kita kupas. kupas satu-satu. Dari Ya, Kak Bobi dulu yang ya, oke, bersangkutan dari Kak mungkin. Bobi. Oke, dari yang pertama ini bisa menentukan. Oke, Oke, karena apa ya? menurut Bobi gimana tuh? Ya kita harus bisa menentukan sikap ketika di ban itu kita di pending atau Oke. di cancel izinnya, terutama karena kita melakukan kita anggap benar. Yang kita anggap benar, tiba-tiba di sana di luar itu ternyata malah terjadi seperti kerusakan gitu. Misalnya kayak banyak perkelahian, ternyata banyak yang ngerusak Sistem, fasilitas apalah, umum dan ya. semacamnya gitu. Jadi kita di sini harus bisa menentukan antara Jadi lihat sikon gitu ya, apakah dilanjutkan konsernya atau enggak? iya gitu betul. misalnya, gitu ya. Jadi kita bisa menentukan apakah ini kita lanjutkan atau tidak. Oke. Gitu acaranya gitu. Wah, Bobi udah jago aja nih Bobi. Jadi nggak maksa, oh tetap jalan. Iya, Jadi nggak maksa gitu Nggak ya. maksa, Pokoknya saya harus pentas Oh, gitu. iya, Walaupun di sana iya. chaos nggak peduli. Pokoknya Iya, aku harus betul. selesai 1 jam Karena gitu. itu bisa misalnya. menimbulkan lebih kekacauan lagi Oke. gitu. konflik yang tidak Enggak. berujung. Ya, Oke. di dalam kesemuanya itu kita harus siap kecewa. Asik. Ya, kita siap kecewa, entah itu yang penting acara itu tidak kerusakan itu tidak meluas Ya. atau tidak terjadi korban berkepanjangan, gitu korban ya. yang banyak. Akhirnya kita di situ kita siap kecewa, entah itu acara kita di stop, kadang-kadang kita 2 lagu 3 lagu kadang-kadang udah di stop. Oke. Ya kita siap kecewa karena kita udah jauh-jauh datang ke kotanya mereka, tiba-tiba cuma 2-3 lagu dan mereka tidak puas. Ya, Ya. kita siap kecewa gitu. Dan di sini dalam hal ini kita tidak takut karena banyak sekali tantangan-tantangan di terutama untuk penonton. Entah itu penonton, entah itu panitia, entah itu pengamanan atau dan semacamnya, kita harus berani melakukan sesuatu gitu, apapun yang terjadi di acara tersebut gitu. Ya,
Terus ada manusia baik dan tangguh. Gitu, karena kita sangat percaya sekali dengan masalah-masalah yang seperti tadi itu, kita akan dijadikan Mental itu mental jadi yang lebih lebih kuat kuat lagi. gitu ya. Kita semakin diinjak, kita semakin melawan gitu istilahnya. Ya benar, jadi manusia betul, tangguh, jadi benar ya. manusia tangguh, benar. Immune jadinya dia. Ya kalau nggak tangguh, udah down mentalnya nggak bakal konser-konser Nggak lagi, konser, nggak ya benar. kan? Nah, Akhirnya ya Ya. SID nggak bisa besar seperti sekarang, ya Ya, kan? dan contohnya sekarang kita akhirnya masih bisa konser-konser karena tidak melulu di tempat itu aja kita bisa konser, tapi masih ada tempat konser lebih Kota-kota lain. kota-kota yang lainnya. Di situ kita kadang-kadang mendapat kemudahan. Nah, Gitu. di sini nggak dapat kemudahan, di kota-kota lain justru masih dapat ada kemudahan. itu kemudahan. Oke, ya Karena benar. berbeda ini Audiensnya. berbeda audiens, berbeda movement, pergerakan. Oke. Jadi di sini yang mereka takut dengan hal ini, di sini kita aman-aman saja gitu. Masih banyak ada kemudahan yang lain gitu. Wah, luar biasa. Seperti Bobby. itu. Baru buka kartu sekali, udah jago memilah persoalan dan sudah mampu meminimalisir. Baik Gus ya, berarti tadi dengan kartu ya, istilahnya mengerti dari belakang. Mengerti dari belakang itu permasalahannya terjadi dulu, kemudian kita buka kartu, nah, tadi kita kait-kaitkan itu petunjuk. Jadi dari kartu itu menjelaskan kenapa permasalahan itu terjadi, betul ya. Sampai kita mengerti, berarti istilahnya mengerti dari belakang. Ya. Terus yang dua tadi yang lain apa, Gus? Yang terpadu apa itu? Istilahnya itu adalah memahami dari depan. Oke, ya. Dari sisi ilmu pengetahuannya Ya. dirunut seperti itu. Kemudian ada pemikiran terpadu. Pemikiran terpadu. Gabungan dari yang belakang sama depan itu. Ya. Nah ini juga termasuk kita membuat channel ini juga pemikiran terpadu gini ya kan. Oh seperti itu. Tugasnya salah satunya seperti ini. Oke, baik. Ya. Nah ini 3 cara ini dari Bapak Profesor Dr. Siswadi merumuskannya itu kan ada latar belakangnya. Oke, baik. Jadi dirumuskan menggunakan metode-metode tertentu sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Oke, itu mungkin nanti akan kita paparkan di video-video selanjutnya kita ini ya, di program ini ya. Baik ya, para kiters mungkin sudah jelas ya. Di program kait ini akan memaparkan suatu pengetahuan tentang cara berpikir, yaitu untuk menyelesaikan problematik atau masalah kehidupan kita menuju ke tujuan yang akan kita tujukan ya, kita inginkan ya istilahnya ya. Baik kata, terima kasih sekali untuk sesi perkenalan ini dengan Gus. Jangan lupa untuk saksikan program-program berikutnya membahas lebih detail tentang apakah itu pengetahuan ini. Baik, terima kasih. Salam Kiters. Hidup ini penuh derita, namun syukur ada MJH. Kini jalan terbuka. Dunia ini fana adanya. Manusia menambah bahagia. Banyak yang bertemu sengsara karena tak kenal MJH. Roll action. Baiklah Kiters, jangan lupa untuk support channel kami ini dengan cara like, komen, kami tunggu komennya para Kiters sekalian. Jangan lupa juga subscribe dan share ke saudara-saudara ke sosial media kalian semua. Karena kami akan mengupload video-video tentang lebih detail lagi tentang kepemimpinan pribadi yang sudah dijelaskan sama Gus tadi. Dan ini menjadi sangat penting bagi kita untuk sebagai panduan untuk memecahkan masalah yang kita hadapi sehari-hari.